tadinya tanjung, lalu gantinya ya kan standar maksudnya ganteng, cuma nggak bikin tanjung gitu. Beda dengan kemarin. Karena kamari ayat yang nur kanjeng Nabi, hari kuaima nur kanjeng Nabi Allah sudah tibakan kepada rahim Siti Amin. Maka wajar kalau Nabi disebut. Bahkan salah satu bazar itu ada salah satu paman Nabi, kakek buyut Nabi itu ada. Saking gantengnya, karena dititipi nur kanjeng Nabi. Maka wajar kalau dikatakan anta syamsul, anta badri, anta nurul fawqahu, anta iksiru wa ghori, anta misbahus sudur. Engkau Muhammad bagaikan emas murni yang tidak ternilai harga. Iksir, emas murni yang tidak ternilai harga. Anta misbahus sudur. Engkau bagaikan pelita hati, cahaya hati. Maka amun hatena yang saat wabakan ku kanjeng Nabi, wabakan ku sholawat. Maka salah satu hikmah dari orang baca sholawat itu ngadem-ngadem. Yang orang gampang marah, banyakin sholawat biar adem. Sebab sholawat kita misbahus sudur, banyak mengingat Nabi, kata jadi menerang hati. Menghadapkan kowe berarti salah satu bisa jadi karena jarang bersholawat. Masyhur bahwa sholawat itu diantaranya bikin adem. Maka untuk kakawin maka beri dan beberapa anak itu sok sih namanya sholawat sih kalau itu satu hikmahnya sholawat, karena sholawat Nabi ya misbahus sudur, maka mengingat kanjeng Nabi di antaranya dengan membaca sholawat itu ya tentu akan menjadikan penerang di hati, bagikan lentera hati, cahaya hati kanjeng Nabi. Terus tadi, kayaknya pemerintah tak asal tinggal itu. Asyraqal badru alaina fastafat minhul budu mislah husnik ma'araina. Mislah husnik ma'araina. Tidak pernah saya melihat yang paling baik daripada kanjeng Nabi. Tidak pernah mislah husnik ma'araina. Yang seperti kami tidak pernah melihat. Itu bangga lihat keindahannya, entah itu keindahan fisiknya, entah itu keindahan akhlaknya, keindahan lawan baik, kata mislah husni ma'araina. Tidak pernah terlihat seperti kanjeng Nabi. Komo melihat, kontu sama sekali. Ya wahai asyur, wahai orang yang mukanya berseri-seri. Jadi ciri khas Nabi itu mukanya berseri-seri. Nabi tidak ketemu kusi, berbeda tidak asutan itu manyun tidak. Maka harusnya orang membaca sholawat itu menimbulkan kesenangan. Maka karena itu ada orang yang di antara salah satu kenapa sholawat itu kadang sambil ada hadroh gitu ya. Biar orang senang, ya memang Nabi itu identiknya dengan mukanya berseri-seri, dengan senang. Maka kata Allah, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Dengan rahmat Allah, karunia Allah, bergembira, senang. Jadi lamun kumpul dan terus senang. Walau dia enggak terus senang, ada sholawat harus senang. Karena Nabi itu identik wajahnya itu berseri-seri. Ini pun senang bari orang kan gitu kan, harus senang. Karena kanjeng Nabi kan identiknya bersih. Jangan anta syamsul, anta badrun, anta nurul fawqahu, anta iksiru wa ghari, anta misbahus sudur. Ya Habibi ya Muhammad ya Arisal Khawfiqai. Ya Habibi Tuhan kekasihku. Itu ikrar kita sama Nabi. Ketika kita baca ya Habibi, jadikan benar-benar Nabi yang kekasih Quran. Nah, tidak cintai Nabi dengan cara apa? Ya fakta biuni,
ikuti Nabi meskipun tidak bisa mengikuti semuanya, karena kata Sayyid Ramadan Sa'id Ramadan Al-Buti dengan kitabnya ngarana itu dikatakan orang mencintai Rasul itu tidak harus murni lepas dari dosa. Jadi udah aneh, mulu-mulu tatoan global tatoan kayak dulu. Kadang-kadang karena sholat mudah lupa baru. Jadi pegawai can hade, tapi ketika menyebut-nyebut nama Nabi, dia paling depan. Karena memang mencintai itu tidak butuh syarat. Enggak syarat kita harus soleh dulu baru kita cinta sama Nabi, enggak. Justru pun yang soleh cintai Nabi. Makanya siapapun boleh. Kita betul-betul syarat paling basah. Dan belut kos laut biar kamu ditulis. Ayo bohong mah iya tuh bohong. Jangan seperti apa? Ya kalau cinta ya bang, cinta nggak harus syarat harus cantik, harus susah ganteng kan enggak. Maka pada saya Al-Buti begitu mengatakan, tidak disyaratkan orang cinta itu harus bersih dari dosa. Meskipun kesungguhan orang yang mencintai dia harus mengikuti, butuh bukti. Kita katakan ada yang hati, terkadang maka supaya kelihatan harus ada bukti, ikuti apa katanya. Tapi pada dasarnya siapapun orangnya yang berbuat maksiat masih suka pun kalau cinta ya boleh. Kenapa cinta kalian para Nabi itu tidak boleh syarat? Maka ulang rasa orang yang can hade, can sore, haju dek muluga kumaha gitu kan, dek maju dina muluga kumaha. Udah. Kalau itu sebagai bukti kita tanda tidak cinta kepada Rasul, itu masalah. Karena cinta tidak itu harus ada syarat. Orang yang harus baik dulu itu baru enggak. Kalau nikah ayah syarat, enggak cara itu aja. Ayah bongkar anak ulama mah enggak. Nah dari yang cakap itu pada sana gitu. Namun yang dengan nikahan atau ada syarat juga lah gitu. Ada cinta enggak butuh syarat. Kalau mau nikah butuh syarat. Sini saya ini butuh tahu. Ibu ngomong suka, orang suka nggak dulu. Jadilah mengaku ya Habib ya Muhammad ya Habib Sallallahu Alaihi wahai pengantin arah timur dan arah barat. Ada spesial di suatu tempat yang orang ramai itu ada spesial untuk hajatan pengantin spesial. Coba ayah kumpul kadang ayah pengantin ayah dahar ayah nama. Jadi kali itu spesial di timur sampai barat spesial. Nabi itu. Dan yang paling bagus biasanya dalam suatu acara hajat yang tentu pengantin nggak ada pagar betis lebih hebat daripada ada pengantin. Pasti kalian paling hebat adalah pengantin. Dan identik karena kalau bicara pengantin itu bicara cinta. Makanya ya Habibi ya Muhammad ya Rasul. Karena orang berdua ini dulu di kursi pelaminan itu mayoritas atau bahkan semuanya itu atas dasar cinta, entah cinta murni, entah cinta enggak paksa. Benar. Ya muayyad ya muwajjah ya imam Habib latai. Wahai orang yang dikuatkan, ayat dikuatkan dengan wahyu. Nabi kuat dengan wahyu. Makanya dakwah sendirian 23 tahun Mekah Madinah Islam semua. Ketika Indonesia datang, ketika Cisere datang, karena mau wahyu dikuatkan oleh Allah dengan wahyu. Dia membaca yang diagungkan. Siapa coba yang tidak mengaku Rasul? Di mana-mana boleh berdua. Kalau di awal tetap muda. Karena ada masalah kata Allah silahkan kabar aja muda. Yang penting kita tahu bahwa lahirnya Rasul itu 12 Rabiul Awal. Itu ada kerajaan kelas muda.
Yang penting tahu bahwa Nabi itu lahirnya 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Yang menjadi imam al-qiblatain, wahai imam dua kiblat. Kiblat mana? Kiblat Baitul Maqdis sama kiblat Baitullah Ka'bah. Karena Nabi pernah mengimami dua itu. Satu pernah ke Baitul Maqdis, terus oleh Allah kata Allah fawalli wajhaka syatral masjidil haram, pindah ke Ka'bah. Itu terjadi di Masjid Qiblatain yang menjaga markahnya ayat macam wakiah jangan lupa surat wakiah biar banyak cepat ke Mekah sama surat tanah. Ternyata ayat Masjid Qiblatain di Madinah dua Qiblatain. Alhamdulillah datang kawin. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang berguru orang saya hadir mudah-mudahan nambah keberkahan orang saya. Orang lanjutkan dari tadi ya ayat ya membaca ya imam al-qiblatain. Nabi yang wahai orang yang dibuatkan oleh wahyu, yang diagungkan oleh seluruh alam semesta, yang menjadi imam kiblat yaitu Baitul Muqaddas dan Baitullah. Yang kejadian itu terekam dalam Al-Quran di Natal Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Di Masjid Qiblatain kalau ke Mekah biasa jalan-jalan pas di Madinah itu ke salah satu masjid selain daripada Masjid Kuba, itu juga ke Masjid Qiblatain. Di Masjid Qiblatain pernah Nabi kila sholat zuhur, wakilah sholat asar. Kita 2 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis, 2 rakaat dari menghadap ke Ka'bah. Balik 180 derajat kali Nabi. Itu batas sholat Nabi dari Yesus. Terus tadi marahin sana benar. Marahinal aisahanat diswa illa ilaika. Tidak pernah melihat unta putih berlari kecuali kepada kamu Muhammad. Ada satu kisah Nabi dengan unta. Bahkan kata ulama salah satu unta yang nanti masuk surga itu unta yang pernah dipakai oleh Nabi selama kurang lebih 11 tahun. Karena koswat. Ya ketika datang ke Madinah, dia duduk suruh pilih tempat mana yang akan dijadikan masjid. Jadi menurut terasuk surga, isi karena onta. Itu onta masuk surga tak? Selain onta Nabi Soleh, onta itu dalam satu keterangan disebutkan. Ada satu onta yang berhubungan dengan bait ma'ra'ayna misahan disuruh ilai. Di suatu saat Nabi tergelemkan dengan sahabat namanya Uqayyim bin Abi Thalib kalau tidak salah. Yang nanti karena masuk Islam, cuma Islamnya belum kuat. Benar itu sih Muhammad Rasul. Yang dia ikut sengaja Nabi diajak tuh dia ketika suatu perjalanan. Di tengah perjalanan ayah di onta.
lari nyamperin Rasul. Kata Rasul, kenapa kamu lari tergesa-gesa nyamperin saya? Kata si onta itu, saya takut mau dipotong bersebelah. Apa siapa? Sama yang punya saya. Kenapa emang? Kamu kan harusnya nurut. Karena dia ngomong lagi tuh dengan onta. Harusnya kamu nurut sama yang punya kamu. Kalau mau dipotong ya apa-apa. Saya nggak nurut karena saya nggak suka sama dia. Kata swasta. Emang kenapa orang itu? Tukang molor, belum sholat isya. Sekian ada di onta. Atau tak ngomong tersejuk. Kalau buka air, sebab nama tilok sholat isya sok kabur hes. Maka tak orang menyoman, kayak nyolak. Orang itu udah subuhnya. Ada sebenarnya kita ngomong tolong siap kesunat subuh. Jadi tahu-tahu ngomong, jadi ternyata itu binatang piaraanku nggak suka sama yang nggak sholat. Itu dibuktikan gue. Ma'ainal Isa hanat bisro'ila ilaihnya. Bisa dia ngomong bahasa itu kan gak dengan kurang. Mengerti begitu bahasa kata rahasia di ceklak berdeta. Bukan tidak sholat subuh. Atau orang baca coba gak suka sebenarnya. Ya karena dia juga sama makhluk Allah kan. Sama mereka pun makhluk Allah. Tahu berita Allah itu apa. Ngerti ya. Jadi ketika seorang tersebut tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, itu binatang yang dipiara oleh dia itu sebenarnya nggak suka. Itu istilah hewan kabur. Tapi kayak hewan kabur, ada orang juga yang mulai baik itu. Dengan nas. Jadi tersiap. Kalau bukan bukan terutama misalnya cara sholat. Jadi itu membuktikan bahwa setelah melihat kejadian itu, Ukay lalu berkata, oh benar berarti Muhammad itu Rasul. Sebab itu dia bisa ngomong sama Allah. Ngerti? Benar deh. Wal wama qad azalla wal bala sallu alaihi. Wal wama Allah itu menyertai kalian. Enggak pernah kepanasan, enggak pernah kehujanan. Jadi ketika pada pasir panas banyak itu mandiwanya yang tadi diceritakan oleh Maisal adalah laki dan awalnya lagi dan Nabi itu kan berdagang bawa dagangan Siti Khadijah ditemani oleh Siti Khadijah dia bawa asisten ya sambil Siti Khadijah ini sebenarnya sudah tahu ini kan calon Nabi dia di jalan mana dia sebab Siti Khadijah itu orang cerdas. Dia bergaul dengan para penginjil, dengan para pendeta-pendeta Nasrani yang benar-benar paham Injil dan dinubuatkan oleh Injil Nabi Isa bakal kieu-kieu. Jadi sudah punya firasat Khadijah bahwa ini calon Nabi teh. Maka ketika Nabi Muhammad dagang kayak asisten di bawah, sinang mata-matai, namanya itu yang terjadi selama itu. Namanya Maisarah. Maka ketika pulang di antara yang diceritakan oleh Maisarah adalah tidak pernah terkena panas. Kata awal pembiuhan untuk kepanasan kan wal ghamamah wal azla wal mala sallu alaika. Semua makhluk itu bersolawat kepada Nabi. Termasuk cerita terusan yang tadi masalah onta itu, Nabi itu pernah ngomong begini, semua tahu siapa saya kalau saya itu Rasulullah, kecuali golongan-golongan ahli neraka dari jin dan manusia. Dia untuk nyawa Rasul mereka. Jadi semua tahu, maka semua baca salat. Ini bulan mulu, ini cerita dari beberapa janji lalu rumah. KB sampai ke lauk-lauk semua bergembira karena kelahiran Kanjeng Nabi. Wal ghamamah qad azallat wal bala sallu alaika. Tetapi ku atakal udu yabki wa tatalal baina yadayka. Ku atakal udu kai datang cilik kakang Rasul. Kai eta kai korma. Diceritakan Nabi itu ketika pertama bikin Masjid Nabawi itu belum ada mimbarnya.
Jadi berkhotbahkan Nabi nyender karena tangkal korma. Itu si korma atau dipakai senderan kanjeng Nabi. Atau bunga bahagia. Lalu ada seorang